Halo Sobat RC, Eh, kembali lagi bersama Kiki RC Adventure. Setelah sekian lama tidak buat video, ini saya bikin video lagi, yaitu video review untuk salah satu mobil saya, MN Defender 90, dari basicnya MN D99S. Ini sudah saya upgrade full metal, sudah dicat baru, warna kuning camel trophy. Bagaimana nanti penampakan dari RC-nya, kita saksikan bersama. Nah Sobat RC, inilah penampakan dari RC-nya. Ini basicnya MND99S, sudah saya upgrade full metal. Oh ya, RC ini untuk sekarang jadi RC pajangan karena elektroniknya ISC-nya sudah saya pindahkan ke RC saya yang satu. Jadi ini RC sudah tidak saya pakai untuk main lagi. Oke, jadi ini RC-nya. Kita mulai dari bodinya dulu. Ini body Defender D90 hard body, bawaan dari MND99S. Hanya saja warnanya sudah saya rubah menjadi warna kuning dengan tema camel trophy. Cuman untuk stiker-stikernya ini tidak sempat saya tempel. Saya menggunakan cat merek Samurai dengan warna Taxi Yellow. Hasilnya seperti ini, mendekati ke warna asli dari camel trophy. Kemudian perubahan yang sudah saya lakukan, yang pertama ini bagian atas ini sudah saya lubangi untuk sunroofnya. Kemudian ini fendernya sudah saya ganti menggunakan fender 3D print dengan model over fender. Ini saya beli dari toko online over fendernya 3D print. Kemudian ini snorkelnya, karena dulu waktu main sering jatuh, makanya ini saya baut biar lebih aman. Kalau mobilnya terguling, ini snorkelnya nggak jatuh. Kemudian ini untuk kaca spionnya, ini sudah saya kasih stiker biar ada efek mirrornya. Jadi seperti itu. Ini untuk body, bagian body tidak banyak perubahan. Untuk interiornya juga masih bawaan semua. Kemudian kita masuk ke bagian chassisnya. Oke. Itu sudah body ya. Jadi body ini tidak banyak perubahan. Yang saya lakukan hanya melakukan perubahan pada cat, kemudian over fender. Dan
ini dicoak. Selebihnya dari itu ini masih standar semua. Sekarang kita lihat untuk bagian chassis dan kaki-kakinya, tapi sebelumnya saya buka dulu. Oke. Oke, ini bodinya masih mulus, tidak ada coakan. Kita taruh sini dulu atau bodinya di sini lah, tidak bisa kelihatan. Oke. Nah, ini adalah bagian dalam chassisnya, kitnya atau apa sebutannya, rignya. Nah, berhubung ini mobil sudah jadi mobil pajangan, tidak pernah dimainkan lagi, jadi elektroniknya ini sudah tidak ada. SC-nya sudah pindah ke mobil yang satu, tapi ini servo masih ada di sini ini. Oke, kita mulai saja mungkin kita, karena saya sudah sebutkan servo, kita mulai dari servo saja dulu. Oke, ini servo saya menggunakan servo MG996R dari Tower Pro, yang metal, gear metal maksudnya. Kemudian oh ya, sekedar saya kasih gambaran juga sama teman-teman, kalau beli servo MG99R yang dari Tower Pro itu, kalau mau beli yang gear metal itu ada dua versi. Yang pertama, gear kepala servo ini metal, tapi gear bagian dalam ini plastik. Kemudian yang versi kedua, gear kepala servo dan gear di dalam servo ini itu metal. Jadi ada dua versi. Nah, cara membedakannya bagaimana? Untuk yang gear kepalanya metal dan gear bagian dalamnya plastik, itu ditandai dengan gear kepala ini itu berwarna putih, gearnya warna putih. Itu sudah bisa dipastikan bahwa yang metal itu hanya gear kepalanya servo ini, yang tempat horn servonya itu, sementara bagian dalam itu plastik. Nah, untuk gear yang seluruhnya metal, itu gear di bagian kepala ini yang tempat dudukan horn servo itu warnanya kuning. Nah, kalau dia kepalanya warna kuning, maka sudah bisa dipastikan bahwa gear di dalam ini, servo ini itu metal semua. Itu berdasarkan pengalaman saya berapa kali saya beli seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau beli gear yang metal, untuk ini khusus untuk MG 996R ya, yang dari Tower Pro. Saya tidak tahu kalau yang merek lain seperti apa, tapi pengalaman saya untuk yang Tower Pro seperti itu. Nah, ini saya sudah pakai servo yang besar. Posisinya saya taruh tidur seperti ini, karena ini di sini saya tidak melakukan pencoakan, karena ini tetap saya gunakan untuk tempat baterai. Baterainya tetap di sini. Servonya ini saya tidurkan. Karena saya lihat ada beberapa teman-teman yang melakukan perubahan menggunakan servo besar, servonya itu ditaruh berdiri sehingga tempat baterai harus dicoak.
tapi saya tidak melakukan itu. Saya tetap menggunakan tempat baterai original ada di hoodnya ini, di body. Yang terus selanjutnya ini saya menggunakan gearbox dual speed PPL. Gearbox ini ada sedikit perubahan yang saya lakukan di bagian tuas pemindah transmisinya ini antara low dan high, dimana yang seharusnya tuas ini bengkoknya ke arah luar, tapi saya sudah ganti menggunakan bahan PVC dengan bengkoknya ke arah dalam. Kenapa seperti itu? Karena servonya ini, posisi servo mikronya ini saya mundurkan, sehingga kalau masih pakai tuas yang bawaan itu tidak akan ketemu. Tuas servo ini dengan tuas pemindah transmisi ini tidak akan ketemu. Kenapa saya melakukan seperti itu? Karena seperti yang teman-teman tahu, mungkin teman-teman alami juga, kalau MND 990 ini, MN90 series, kalau pakai gearbox dual speed, kendalanya adalah tuas pemindah gear itu selalu nyangkut di link. Jadi untuk mengantisipasi itu, saya melakukan perubahan itu. Jadi tuas servonya itu sebenarnya yang nyangkut bukan batang pemindahnya sih sebenarnya. Yang nyangkut itu adalah tuas untuk mendorong batang pemindah speed itu, karena dia melengkungnya ke arah luar sehingga nyangkutnya di link. Makanya saya merubah dia bentuk ke dalam, melengkungnya ke dalam, dengan risiko mikroservonya yang harusnya dibaut di bagian depan, saya pindah bautnya ke bagian belakang. Jadi seperti itu perubahan yang saya lakukan. Mudah-mudahan teman-teman bisa jadi inspirasi. Seperti itu. Kemudian ini bagian brace-nya ini semua sudah metal. Ini brace depan, ini metal, ini metal, ini metal. Kemudian untuk gearboxnya ini, supaya gearboxnya bisa lebih naik ke atas, saya bikinkan lubang baru di sini. Nah ini saya bikinkan lubang dudukan untuk dudukannya gearbox, yang seharusnya itu adanya di bawahnya ini. Nah ini bawahnya harusnya di sini, lubangnya di bawah, tapi saya naikkan ke atas. Saya bikinkan lubang baru biar gearboxnya bisa lebih naik, supaya bongkolnya tidak terlalu turun, sehingga kalau kita tidak menggunakan plate seperti ini nanti gampang nyangkut. Itu untuk posisi gearbox. Nah kemudian untuk ini skid plate-nya saya bikin dari bahan aluminium. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya tidak naikkan gearbox, maka bagian terbawah gearbox itu akan muncul. Jadi ini ada lubang, untuk tempat link itu. Gearboxnya itu akan lebih di bawah daripada posisi lubang ini. Nah sementara kalau kita naikkan gearboxnya, maka dia akan rata dengan lubang ini, sehingga bisa kita bikinkan skid plate seperti ini, sehingga bagian bawahnya itu bisa terlihat lebih bersih, sehingga pada saat mobil itu melewati obstacle dia tidak nyangkut, karena ini terlindungi. Seperti itu. Kalau teman-teman yang lain, ada juga yang dijual itu ada adapter untuk meninggikan gearbox. Cuman daripada saya beli, mendingan saya lubangin saja chassisnya, karena pada dasarnya fungsinya, tujuannya itu sama, yaitu untuk menaikkan gearbox. Ini sudah saya singgung tadi. Untuk skid plate-nya ini dari plat aluminium, saya custom.
untuk menutupi bagian bawah. Kemudian ini bagian sampingnya juga, skid plate-nya dibuat dari bahan aluminium tipis saja. Ini cuman sekitar 0, berapa ini tebalnya, 0,7 atau 0,8. Selain dari melindungi mobil ini dari obstacle nyangkut di batu atau di ranting, ini juga bisa berfungsi untuk tempat kita menaruh elektronik dari mobil ini. Bisa ditaruhkan ESC, di sebelah ESC, sebelahnya receiver, atau ESC sama receiver, terus baterai. Kalau baterai bawaan ini bisa masuk di sini posisinya, tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau untuk saya baterainya tetap saya menggunakan ini, baterai tray bawaan. Tuh, kemudian perubahan yang saya lakukan juga ini untuk link-linknya, ini sudah metal semua. Kemudian saya bungkus dengan isolasi bakar atau heatsink. Kenapa? Karena link rod metal ini, yang bagian ujung-ujungnya ini atau rod end ini itu berbahan alloy, jadi dia tidak mudah berkarat. Tapi bagian tengahnya dari link ini itu berbahan besi, jadi mudah berkarat. Makanya linknya ini saya bungkus menggunakan isolasi bakar ini, heatsink ini juga untuk melindungi biar besinya ini tidak mudah berkarat. Jadi seperti itu. Selain itu juga, maaf ada motor lewat. Selain itu juga, link yang saya beli ini kebetulan tidak memiliki baut pengunci, sehingga kalau linknya ini, karena ini bentuknya bukan bulat, untuk bagian tengahnya ini besi ini bentuk heksagonal, jadi kalau nyangkut di batu kadangkala sering berputar sehingga settingannya berubah. Makanya saya bungkus seperti ini supaya sekalian mengikat juga biar settingannya tidak berubah. Ini link-linknya sudah, ini dari metal. Kemudian ini drive shaftnya atau kopel, ini juga metal. Saya pakai yang model XVD biar terlihat lebih realistik saja. Soalnya kalau pakai yang CVD, model CVD itu kayaknya enggak terlalu terlihat realistik nih, enggak seperti mobil yang sebenarnya. Nah, ini saya pakai yang model XVD, ini metal. Kemudian ini gardan, ini sudah metal depan belakang. Ini untuk semuanya, link steering, link servo, ini sudah metal semua. Kemudian ini shock breaker. Saya menggunakan shock breaker dari RBRC. Ini shock breaker yang bisa diisi oli. Untuk pernya ini saya menggunakan per bawaan dari MN99S. Jadi saya hanya ambil shocknya saja, tapi untuk pernya, untuk springnya saya tidak menggunakan shocknya bawaan shock ini, tapi saya menggunakan spring bawaan dari shockbreaker plastik yang bawaannya itu. Karena kalau pakai yang per bawaannya ini dari shock ini itu agak keras. Sementara kalau kita pakai yang bawaannya yang shock plastik itu, yang bawaannya itu lebih lembut dia. Kemudian kita menggunakan oli yang kekentalannya agak kental sehingga mainnya bisa lebih empuk.
karena sebenarnya kekentalan oli itu tidak ada pengaruhnya terhadap kekerasan dari showbreaker. Pengaruh kekerasan showbreaker itu hanya dari springnya. Terus kenapa ada perbedaan dari kekentalan oli? Kekentalan oli itu hanya berpengaruh untuk reboundnya saja. Semakin encer dari oli itu, maka reboundnya akan semakin cepat. Kalau semakin kental olinya, maka reboundnya akan semakin lambat. Jadi seperti itu. Itu menurut saya. Saya tidak tahu kalau menurut teman-teman, ya silakan berikan komentarnya di kolom komentar. Kemudian yang di-upgrade apalagi? Oh ya, ini ban ini saya menggunakan ban dengan diameter 78 mm, velg 1,55 beadlock dari metal. Nah, ini bannya ini mereknya enggak tahu apa, soalnya waktu beli enggak ada mereknya ini. Hanya saja di situ keterangannya ban 155 soft. Jadi saya beli, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini memang soft sih ini. Dan dia untuk traksinya lumayan terdengar ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, kan. Nah, jadi ini ban lumayan. Kalau untuk kita naik-naik di batu lumayan menggigit, traksinya lumayan kuat. Dipakai di obstacle-nya agak licin, ini ban lumayan lah dibandingkan dengan ban yang lain. Bukan promosi, tapi pengalaman saya seperti itu. Kemudian untuk hexnya, karena ini kan hex 12, hexnya itu saya bikin sendiri dari mur 12. Jadi penampakannya seperti ini. Nah, ini saya menggunakan mur 12. Kelihatan. Jadi seperti ini. Ini mur 12. Cuman bagian dalamnya ini bagian tengah dari pelek plastik yang hex 5. Kemudian saya masukkan ke dalam ini mur 12 ini, kemudian dilem. Ini pasti kuat. Kenapa? Karena mur 12 ini kan bagian dalam kan ada drat. Jadi kita masukkan ini, kita drat dulu, kita bikinkan drat, dia masuk ke dalam, kemudian kita lem. Nah, ini sudah pasti kuat, tidak akan lepas dia. Untuk hexnya, kemudian apa lagi? Terus saya pasang dulu. Kemudian ini bumper ini saya bikin sendiri juga. Ini menggunakan plat besi setebal 0,8 apa 1 mm ini. Ini plat besinya dibentuk, kemudian dilas jadi seperti ini. Untuk bulbarnya ini
Ini saya menggunakan besi cantolan jendela. Ini saya menggunakan itu. Ada kaitan kalau di jendela rumah itu biasanya kan kalau kita buka ada besi yang untuk mencantolnya itu biar untuk menahan jendelanya. Nah itu besi itu yang saya gunakan karena ukurannya pas, tidak terlalu besar, mungkin sekitar 3,5 atau ya sekitar 3 atau 3,5 mili. Bisa menggunakan itu untuk dijadikan bulbarnya, untuk bumper depannya. Kemudian apa lagi ya, untuk bumper belakang ini masih menempel di bodi. Ini sama, ini metal juga saya bikin dari plat besi, ukurannya taruhlah 1 mm ukuran plat besinya. Kemudian bulbarnya ini, kalau yang ini agak kecil besinya, besinya ini saya menggunakan besi dari besi inti dari batang las. Saya menggunakan untuk bagian bumper belakang, bulbar dari bumper belakang. Jadi itulah mobil MND 90 saya yang di-upgrade dari MN D99S. Jadinya seperti ini. Mungkin bisa jadi inspirasi juga bagi teman-teman yang ingin mengupgrade mobilnya, sehingga mobilnya bisa menjadi lebih baik. Jadi kalau menurut saya ini adalah upgrade yang terbaik kalau menurut saya, karena meskipun kita tidak melakukan banyak perubahan dan spare part yang kita gunakan juga bukanlah spare part yang terlalu mahal, tapi mobil ini bisa menjadi mobil yang tangguh untuk kita pakai main. Itu menurut penilaian saya. Kalau menurut penilaian dari teman-teman ya mungkin akan berbeda-beda tergantung dari karakteristik dari drivernya masing-masing. Memang ada yang lebih suka menggunakan, kalau saya sih lebih suka menggunakan double speed karena torsinya bagus dan speednya juga bagus. Memang kalau yang single speed itu torsinya lebih besar, tapi speednya agak kurang. Jadi untuk mencari realistisnya agak susah, karena saya lebih fokus, kalau saya dalam memodifikasi mobil itu saya lebih cenderung ke adventure. Jadi mobil itu bisa kita pakai untuk obstacle ringan maupun obstacle yang ekstrim sekalipun bisa dipergunakan, tapi tampilannya secara estetika itu masih terlihat mobil dan masih enak untuk dipandang. Jadi seperti ini, pada saat kita tidak menggunakan mobil ini untuk bermain, maka kalau mau dijadikan diecast juga untuk pajangan, estetika tampilan dari mobil ini juga masih enak untuk dipandang. Jadi seperti itu untuk tampilan dari mobil saya.
upgradean yang sudah saya bikin dengan budget yang ya tidak wow lah budgetnya biasa-biasa saja. Oke. Jadi seperti itu review dari saya untuk mobil saya MN D99S dengan format mobilnya Defender 90. Semoga bisa menginspirasi bagi teman-teman. Oke. Sekian dulu dari saya. Salam satu remote.